Halo guys, balik lagi di Geo TV. Jadi hari ini aku lagi ada di Citraland, lebih tepatnya di Cluster District 9. Buat teman-teman yang dari luar kota belum tahu Cluster District 9 ini tuh 2 tahun yang lalu booming banget, sampai banyak banget orang yang nggak kebagian unit. Nah, ini spesialnya unit yang satu ini itu tipe terbesar pada waktu itu, 10x21. Kalian lihat nih, lingkungannya udah pada jadi seperti ini. Memang ya di District 9 ini Citraland utama yang cuman jaraknya tuh 1 menit aja ke Jiwok. Enak banget kan buat kalian yang memang spesifikasinya tuh memang cari di Citraland yang depan-depan, nggak terlalu belakang. Ya, walaupun kalau kita tinggal di Citraland, mau yang di daerah Golf, mau di daerah depan, itu semuanya kejangkau banget kalau kita naik mobil, naik motor, secara jalanannya tuh enak banget guys. Nah, yang ini itu tipenya udah ada rooftopnya. Kalian lihat di atas tuh, rooftopnya udah rapi, udah pakai kayak PVC kayu seperti itu. Dan ini tuh memang klasternya tergolong baru, tapi sudah ada fasilitasnya tersendiri kayak taman di area belakang seperti itu. Nah, di District 9 ini itu udah ada gate, one gate sistemnya tersendiri guys di depan. Terus ada ruko-rukonya lagi. Jadi kalau misalkan kalian memang cari hunian di Citraland yang klasternya baru, terus dekat dengan kemana-mana, boleh pilih yang satu ini guys. Sebenarnya aku ada beberapa tipe lagi, yang tipe kecil, yang sedengan juga itu juga ada. Jadi kalian bisa diskusiin nanti waktu sama aku waktu via WA. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari depan. Di sini itu semuanya udah dapetin kanopi guys. Memang ini standarnya developer. Oh ya, ini rumahnya baru crash ya, belum pernah dihuni, baru crash. Standarnya developer sudah pakai solar panel. Nah, solar panel ini kayak seperti ini guys ya. Nah, solar panel ini bisa menghemat sampai 30% daya listrik. Lumayan ya teman-teman di situ. Nah, kalau carportnya sendiri ini menurut aku muat dengan 2 mobil. Nih, jadi kalau misalkan kalian ada 2 mobil yang cukup besar, menurut aku ini juga masih oke. Terus di sisi kanan dan sisi kiri masih ada tamannya guys di sini. Kalau yang kiri itu tamannya kecil ya, seperti ini. Menurut aku kalau kalian nggak suka ada taman lagi sebelah sini, mungkin kalian bisa bongkar ganti lagi. Kalau bongkar-bongkar kecil di bawah sini masih nggak apa-apa. Tapi kalau bongkar ganti fasad, nah itu yang nggak boleh ya guys ya. Nah, kalau yang ini kan ada taman. Nah, tapi kalau yang pohon ini itu harus ada. Jadi di Citraland memang standarnya sudah harus ada pohonnya seperti ini. Tapi kalau kalian nggak terlalu pingin banyak tanaman, mungkin bisa diganti dek kayu, terus dibolongin di area pohonnya gitu. Jadi tetap cantik, ada pohonnya juga. Soalnya di sini itu tiap siang itu ada gratis penyiraman taman yang di depan. Jadi tetap adem guys di situ. Nah, untuk area terasnya sendiri ini kan mengusung nilai minimalis ya guys ya. Jadi sudah minimalis seperti ini. Mungkin kalian bisa tambahin bench kecil lagi juga boleh. Nah, kalau pintunya ini aku suka nih, asik karena bawaan dari developer aja kalian sudah dikasih yang semi-semi wall panel seperti ini, kayak gitu. Nah, kalau kelihatan dari depan loh, ini kok ada ruangan maju seperti ini. Ini bukan kamar ya guys ya, ini bukan kamar. Ini kayak ada pemanfaatan ruang di bawah tangga. Nanti kita waktu masuk aku mau liatin lebih jelas. Kamarnya tuh yang sebelah sini. Kalau yang ini udah pakai marmer ya kayaknya. Ini udah pakai marmer. Terus di sini kalian juga udah dapetin ini smart door lock-nya. Nah, ini smart door lock-nya merek yang handyman kayak gini, lumayan ya. Pintunya pun udah gede, tinggi, memudahkan kita waktu kita mau masukin furnish yang cukup gede. Yuk. Nah guys, begitu kita masuk, kalian lihat ya, ini kan biasanya dipakai buat ruang tamu. Tapi zaman sekarang kalau misalkan tamu itu kan buat keluarga-keluarga deket aja. Biasanya mungkin ya langsung masuk ke area ruang utama. Kalau area sini bisa kalian pakai buat area foyer itu juga bisa. Karena di bawah tangga ini sebenarnya kalau di show unit itu kan biasanya dipakai buat taman kering. Tapi kalau kalian mau, ini kan ada turunan sedikit ya. Jadi kalau kalian mau naikin, mau kasih granit lagi juga boleh buat jadi tempat sepatu. Jadi cantik ya kalau misalkan ini buat jadi tempat sepatu guys. Nah, di sebelah sini itu ada satu area powder room. Oh, bukan powder room sih, kamar mandi tamu lebih tepatnya, karena sudah ada showernya guys di sini. Nah, ini ada showernya, lengkap ya sanitarinya, dan bahkan untuk di area jendela ini juga sudah pakai kaca temper. Sudah dikasih ice house juga, jadi area sini nggak mungkin pengap.
Masih ada satu kamar tidur di lantai yang pertama, seperti ini ukurannya. Boleh kalian mau jadikan office juga oke, karena sudah punya bukaan jendela yang hampir nyampe ke ceiling guys. Ini gede banget nih seperti ini. Ukurannya pun juga sangat nyaman buat jadi tempat tidur, area kantor kecil juga oke di sini. Nah, kalau kalian merasa ini kalau misalkan mau jadiin ruang tamu, mungkin bisa kasih bench aja ya, kecil seperti itu, karena kan konsepnya minimalis. Dan aku tuh sukanya ini nyampe ke area belakang sudah dikasih pembatas seperti ini guys. Nah, ini area ruang utamanya udah luas banget seperti ini, sepanjang 10 meter guys ya. Jadi kalau penempatannya kamu bisa sesuaiin dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan di area sini buat jadi nonton TV, sofanya di area sini, terus kemudian di sini langsung ke nyambung di area meja makan. Zaman sekarang kalau misalkan kita mau kasih interior, itu kan orang interiornya bisa natain ya guys ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi enaknya tuh kalau nonton TV di sini itu bisa sambil mandangin taman yang ada di belakang. Sebelum kita ke sana, nah untuk area dapur basahnya bisa kalian pakai di sini. Salah guys, dapur kering. Nah, dapur keringnya bisa kalian pakai di sini karena sudah ada lubangnya. Jadi kamu bisa pakai buat dapur kering yang di interior full sampai ke atas. Nah, di area sini nyambung pakai table island gitu, pasti cantik ya. Granitnya ini loh, granitnya udah gede, bagus seperti ini, dan langsung nyambung ke area dapur basah guys di sini. Nah, dapur basahnya ini sudah dikasih meja juga seperti ini. Ya, nanti kalian tinggal pasangin kitchen cabinet. Dan untuk area servisnya ini udah rapi, mulai dari tempat tidur ART sama kamar mandi ART guys di sebelah sana. Nah, kalau misalkan mau mengakses langsung ke area taman, sebenarnya bisa dari area sini. Tapi aku mau tunjukinnya dari area tengah guys, sebelah sini. Ini untuk kusennya udah finish good ya. Kusennya udah finish good seperti ini. Bagus, tebel seperti ini. Nah, di belakang ini kok luas banget ya, gitu ya. Enaknya mau pakai buat apa? Nah, macam-macam teman-teman. Kemarin aku sudah ngintip sedikit di unitnya beberapa orang yang udah serah terima di blok-blok lain. Area yang di sebelah sini, nah ini kalau lihat tengah ini ya, itu dilosin teman-teman. Jadi di full dibongkar, terus dibikin nyampe ke arah sini. Nah, sisa tamannya itu jadi nggak terlalu gede. Mungkin bisa kalian samain sampai ke area sebelah sini. Nah, ini berapa meter ya kok? Ini kayak 2 meteran ya, atau 1,5 meter. Cukup kan? Ya toh? Jadi nanti kamu bisa tambahin kayak tempat buat jemur-jemur ataupun bikin taman lagi di sini. Nah, kalau misalkan ini dibongkar, jadinya kan ruang keluarganya lebih besar seperti itu. Ini kan opsi ya guys. Kalau misalkan kamu bisa pakai area belakang mau dijebol kayak dimundurin lagi, itu boleh di sini. Nah, enaknya di belakang ini udah pakai cat bertekstur juga nih. Udah ada tali airnya. Jadi kalau mau bongkar atau segala macem, minim banget untuk retak rambut guys di sebelah sini. Nah, sekarang kita mau naik ke atas. Naik ke atas itu posisi tangganya jadi ada di sebelahnya pintu masuk tadi, di sebelah sana. Untuk tangganya ini udah dapetin marmer yang hitam seperti ini dan pegangannya udah pakai kayu jadi estetik juga. Yuk naik ke atas. Kita sekarang mau naik ke lantai yang kedua guys. Nah, di sini tuh enaknya kamu sudah dapetin cahaya juga. Jadi area sini nggak terlalu gelap juga guys. Nah, di lantai yang kedua ini tempat para kamar berkumpul. Yuk, di sini ya guys. Nah, kalau misalkan area ini kan masih luas, kamu bisa pakai buat second living room juga boleh. Ada 1, 2, 3 kamar. Aku mau tunjukin yang sebelah sini dulu. Bisa jadi kamar tidur anak karena ukurannya tuh pas banget guys di sini. Tuh, segini luasnya. Kasurnya mungkin kasih 120 juga oke. Karena kamar yang ini tuh punya pemandangan menghadap ke depan fasad rumah. Tuh, tapi pemandangannya nanti aku mau tunjukin fullnya waktu kita ke rooftop ya. Soalnya di rooftop cantik banget guys. Nah, ada satu kamar mandi sharing di sebelah sini. Tuh, kamar mandi sharingnya udah lengkap sanitarinya. Untuk showernya nih lucu ya, agak belok sedikit seperti ini.
sama ada shower neednya buat taruh sabun shampoo juga. Dan di sini udah ada exhaust-nya, ada jendelanya, jadi di sini nggak pengap guys gitu. Lanjut lagi di kamar yang sebelah sana, kamar anak lainnya di sebelah sini. Ini tuh menurut aku untuk cat-catnya dan segala macam ini rapi ya. Jadi kalau kalian mau kasih furnish interior yang warnanya menurut aku tuh kayak warna-warna coklat, itu pasti lebih cakep lagi. Nah ini kalau posisi kasur menurut aku tuh menghadap ke arah sana. Kenapa? Karena colokannya di sebelah sini. Ini TV-nya kalian tahu di sebelah sini. Nah ini itu udah langsung kelihatan ini. Apa ini kan genteng ya? Apa ya? Tutupan dari service area yang di bawah. Tapi kalau kalian nggak suka ya seperti ini, mau bongkar dalam itu boleh guys gitu. Nah kalau untuk bolongan-bolongan, lubang-lubang yang di atas ini buat AC itu udah ready. Nanti kalian tinggal pasangin unitnya aja. Yuk kita ke kamar utamanya. Kamar utamanya itu lebih besar pasti ya, karena ini master bedroom guys. Tuh seperti ini. Nah kalau yang ini kasurnya tuh 180, 200 juga oke. Sambil kalian kasih side table sama side table gitu juga oke guys. Dan punya pemandangan langsung di area sebelah sini. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian mau lebarin ke sana, mungkin jebol yang kamar yang di sebelah sana gitu. Nah lanjut lagi, di sebelah sini itu adalah area wall-in closetnya. Tuh, jadi udah ada temboknya. Kenapa kok dikasih tembok? Karena bisa pakai wardrobe-nya dua sisi kiri dan juga sisi kanan. Wardrobe-nya nggak terlalu tebal ya, maksudnya segini aja juga pas guys. Jadi tengah-tengahnya mungkin kalian bisa pakai showcase lagi juga oke. Ini ada jendelanya lagi, jangan lupa ditutup ya, nanti kasih korden juga. Nah kalau yang polos-polos gini, mau mainin lampu LED itu pasti lebih indah lagi guys di sini. Nah, di sini kan karena kamar mandi utama, jadi kamu sudah dapetin dua shower, double shower nih, rain shower sama hand shower seperti ini, exhaust, dan ininya pun juga closet bowl-nya, toilet bowl-nya ini udah dibedain sama yang lain. Terus ini istimewanya udah dapet ini guys, apa? Bathtub. Nah, ini enaknya ada bathtub ya. Terus ada skylight-nya juga. Skylight ini berfungsi kalau misalkan kalian nggak mau pakai lampu itu, jadi tetap terang. Setelah kita lihat-lihat di area lantai 2, ayo kita naik ke area atas ya guys ya. Nah jadi tangganya ini langsung nyambung ke area atas, ke area rooftop. Let's go. Nah sekarang kita mau ke rooftop guys ya. Nah ini rooftop. Tuh rooftopnya gede banget loh ya. Nah di sini itu pada zaman dahulu ini tipe yang paling laris karena tipe yang paling besar 10x21. Dan kalau kalian suka ya dengan kawasan yang rumahnya tuh sama kembar, jadi nggak ada kesenjangan gitu ya. Di sini tuh rumahnya semuanya sama. Tuh rapi semua guys di sini. Ada yang tipe kecil juga di blok sebelah. Nah kalau kalian suka banget barbecue ataupun hangout, ngecil bareng keluarga di area rooftop, sebenarnya ini udah prepare banget karena sudah ada drainasenya dan juga keran air. Jadi kalau mau pasangin wastafel lagi, kita mau nongkrong di sini sambil nikmatin udara di Citraland, itu sebenarnya enak karena di sini semuanya listriknya itu sudah underground punya. So gimana guys? Jadi buat kalian yang kemarin lagi ketinggalan rumah di District 9, rumah ini dijual harganya murah banget. So buruan tunggu apa lagi, segera survei bareng Kio di nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa follow kami di sosial media lainnya, and see you on the next video. Bye bye.